warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diketengahkan hari ini judul yang menggetarkan hati, yaitu peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Seharusnya saya mau usul kepada panitia bikin lagi peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Judulnya itu mestinya, agar ketahuan berperan apa tidak. Betul? Kalau peran ulama tidak perlu diragukan lagi. Kalau peran ulama tidak perlu diragukan lagi, saudara. Dari kaki sampai kepala, dari kepala sampai kaki bersimbah darah. Negara ini didirikan oleh para alim ulama. Mestinya kita tanya peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Kita diskusikan ada nggak perannya. Kalau ada ya alhamdulillah. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini hate speech. Jangan bilang ini menebar kebencian. Kita tanya ada nggak perannya. Kalau ada alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Kali aja ada, karena belum dibahas, belum dikupas. Pada pengajian politik Islam saya usulkan ini dibikin berseri. Bulan depan insya Allah saya bersedia sebagai pembicara peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia. Siapa tahu ada. Betul? Kita bikin diskusi yang menarik seperti itu. Kalau peran ulama, Masya Allah, dari awal gitu loh. Dari awal, ketika bangsa-bangsa lain yang numpang di Indonesia menjadi anak emas dari Belanda, menjadi anak emas dari Jepang, ulama-ulama telah bersimbah darah. Ulama-ulama telah berkorban. Ditutupin itu semua sejarah. Peran Westerling dalam pembunuhan alim ulama di Makassar, gitu dong. Peran Westerling dalam pembunuhan ulama-ulama Betawi. Peran Jan Pieter Soenkun dalam memberangus bumi Islam di Minangkabau. Bikin seminar, bikin peran siapa lagi yang paling biadab itu? Kolonel. Saya lupa tuh. Saya kalau nama orang-orang jelek lupa itu. Nama-nama orang jelek lupa terus. Ya. Nikolaus Kopernikus. Apa yang dia kumpulkan? Kenapa sasaran utama dia itu ulama? Ini yang mesti kita bongkar. Jarang dibongkar seperti ini. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mengumpulkan ulama di Jepara? Ada yang tahu berapa ulama yang dibantai oleh dia di Jepara? Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang mesti kita bahas. Ya, ini bukan hate speech, Pak. Ini bukan menebar kebencian. Kita pengen gali sejarah dong. Jangan ada baperan. Ntar disangka baper. Wow, mereka rasis. Enggak. Peran Arab dalam kemerdekaan, bikin. Peran India dalam peran kemerdekaan Indonesia, bikin. Bukan cuma Cina doang yang kita bahas, sampai semua jelas dan terpapar radikal ntar lagi ya. Terpapar siapa pejuang-pejuang itu,
Siapa yang berjasa dalam mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia itu, baru jelas sekali kedudukannya. Kita bikin gitu loh. Kalau berani dibahas secara tuntas. Peran Wali Songo, coba itu dalam menyiarkan Islam di Indonesia, agar orang-orang yang berkata Wali Songo fiktif terbuka matanya bahwa Wali Songo betul-betul ada dan menjadi pencerah, penerang daripada bumi Indonesia. Peran Papua, peran Ternate Tidore dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan sampai dengan saat ini, saudara, kita berwajib berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua sana. Kita masih terlelap tidur, ya, kita masih terlelap tidur. Indonesia dari Aceh, Medan, Bengkulu, Lampung, semua masih terlelap tidur. Kalimantan, Sulawesi, semua masih terlelap tidur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua masih terlelap tidur. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Papua sudah bangun dan mengumandangkan azan untuk kita semua di bumi pertiwi Indonesia. Berterima kasihlah kepada saudara-saudara kita di Papua, karena dia lebih dulu subuh, dia kumandangkan, dia azankan untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian dimuliakan Allah, itu kita bahas, itu kita kupas, kita bongkar apa peran masing-masing. Dan yang mulia, nih tempat ini sebagai saksi almarhum Kiai Haji Muhammad Nasir yang sebagai peletak dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Ini untuk diketahui anak muda, jangan teriak-teriak NKRI kalau nggak paham. NKRI itu yang mengusulkan nama itu adalah pendiri masjid ini, Muhammad Nasir. Dialah yang merayu para raja yang saat itu belum bergabung, tapi beliau merayu untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini harusnya membludak, harusnya nggak muat ini, harusnya sampai jalanan, harusnya kita tutup semua Salemba. Kenapa? Karena mengumandangkan kembali pentingnya negara kesatuan di tempat orang yang mengusulkan nama itu, yaitu Muhammad Nasir. Hari ini mungkin anak-anak nggak tahu siapa yang mengusulkan itu. Ya, Muhammad Nasir, Pak. Lagi masih koreksi kepada panitia, ya, kepada PPI, Pengajian Politik Islam. Kita bahas itu loh. Bukan saya rasis. Kita pengen tahu ada nggak peran Cina gitu loh. Dan bukan cuma peran Cina, peran Arab, peran India, peran apa lagi? Pakistan, peran. Silakan, silakan. Siapa yang berperan, kita kupas tuntas biar semua jelas. Kalau ulama, Masya Allah, tadi Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Fikri Bareno telah menyampaikan dengan detail bahwa urutan-urutannya dengan jelas. Maka sekarang waktunya kita berpikir. Andai kata nih Pak, andai kata nih sekarang dia yang duduk di situ, Pak, ente Muhammad Yamin. Misalnya coba. Beliau masih hidup. Masya Allah, ini kue Betawi asli nih. Ini kue apa namanya nih? Ini kue langka ini. Kue langka ini. Jarang kita makan kue begini. Nggak pernah ada lagi geplak, getuk, ongol-ongol, gemblong, tape, nggak pernah ada. Iya, enak banget ini, ya Allah ya Rob. Ada dulu ah. Ini kali kelapa. Kue apa namanya nih? Kue apa namanya? Bukan. Kue pancong nggak pakai kelapa. Lagi. Bandrol. Ya begitu dah. Makannya cocolin gula. Mohon maaf ya Pak, aneh belum makan dari pagi. Daripada gue sakit mah, bener nggak? Alhamdulillah. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Muhammad Yamin masih hidup, andai kata
Ahmad Subarjo masih hidup, andai kata Kahar Muzakir masih hidup, andai kata Abi Kusno, Cokro Sujoyo masih hidup, andai kata Muhammad Hatta masih hidup, andai kata Kiai Haji Abdul Wahid Hashim masih hidup, andai kata Kiai Haji Agus Salim masih hidup, dan mereka melihat negeri ini, kira-kira fatwa apa yang mereka keluarkan, saudara? Andai kata Buya Hamka masih ada di tengah-tengah kita, kira-kira apa yang diteriakkan oleh Buya Hamka? Andai kata Haji Agus Salim itu ada di tengah-tengah kita saat ini dan melihat keadaan ini, kira-kira fatwa apa yang keluar dari yang mulia mulut daripada Haji Agus Salim, saudara? Sebegitu lemahnya kita, sebegitu mutunya kurang, sebegitu rendahnya gitu loh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa di atas cengkraman orang yang serakah di negara ini, di atas cengkraman orang yang menguasai tanah-tanah di mana kita berada, saudara. Kita menjadi warga yang tersingkir ke pelosok-pelosok karena tanah ini bukan lagi tanah kita. Sejengkal dari sini ada yang namanya Kerukut, di mana di situ ada berkumpulnya para komunitas Arab. Sekarang komunitas apa yang berkumpul di sana? Sejengkal dari sini Tanah Tinggi, ada perkumpulan orang Betawi di sana. Dulu rumah saya di Gang Tuagong, rumah saya berdempetan sama Buya Hamka almarhum. Saya belum lahir, diceritain kakek saya rumahnya di situ, dan Buya Hamka tuh ngontrak alhamdulillah di rumah kakek kami, sehingga dekat sekali kakek saya Syekh Umar Baras bersama dengan Buya Hamka. Saya sempat berjumpa, sempat ngaji sama Buya Hamka di Al Azhar. Pada waktu itu Buya Hamka bercerita, maukah anda umurnya panjang 100 tahun? Sedikit yang jawab. Buya Hamka tanya lagi, adakah orang yang hidup 200 tahun? Tidak jawab. Buya Hamka berkata ada. Adakah orang yang hidup selama 300 tahun? Tak menjawab. Buya Hamka berkata ada. Zaman saat ini, kata Buya Hamka. Dan Buya Hamka nggak bercanda. Beliau serius berkata, ada orang yang hidupnya 200 tahun, 300 tahun. Siapakah dia? Buya Hamka menjawab, merekalah yang budi pekertinya terkenang sampai sekarang. Tengku Umar sudah wafat, tapi sampai saat ini kita masih menyebut-nyebut namanya dan bangga dengan keturunannya. Cut Nyakdin sudah wafat, tapi hari ini kita pasang fotonya seolah-olah dia masih ada, diceritakan dalam sejarah. Muhammad Husni Tamrin sudah wafat entah kapan, tapi lihat sekarang semua orang masih menyebut namanya. Namanya harum karena membuat jalan-jalan yang baik. Tapi ada orang masih hidup, kita jijik sebut namanya. Ada tidak? Siapa? Jangan lo sebut, ntar dipanggil Bareskrim lo. Pokoknya ada dah. Orangnya masih hidup, kita jijik sebut namanya. Orangnya masih hidup, ada di TV, kita matiin tuh TV. Betul tidak? Betul tidak? Ya, kenapa? Karena nggak bisa jaga mulut. Semua karena mulut, saudara. Janji-janji bohong itu membuat kita jijik melihat orang itu. Ya, betul. Alangkah indahnya orang yang menjaga akhlak. Lah, Ustadz sendiri ceramah begitu. Lah, emang kenapa ceramah gue? Gue gak nyinggung orang, betul gak? Betul? Lu aja yang merasa baperan. Buya Hamka menutup ceramahnya dengan syair yang sangat indah supaya kita dikenang terus. Kata Buya Hamka, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau si angsa dua. Hancur badan dikandung tanah, budi nan baik dikenang jua. Itulah syair yang indah yang membuat kita berusaha untuk menjadi budi pekerti yang baik.
agar usia kita panjang terus, walau sudah wafat di kandung badan terus disebut-sebut namanya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, bahkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu Indonesia miskin ulama, tetapi ada pentolan-pentolan ulama yang mampu menggerakkan umat. Pada waktu itu mana berani orang teriak merdeka. Antum tanya kakek-kakek antum yang masih hidup sekarang, tanyakan dia, pasti sebut merdeka itu ditangkap saudara. Maka kita nonton film-film yang sekarang sudah entah kemana. Film kemerdekaan, Bambu Runcing, film G30 SPKI, film 66, film Si Pitung, film Markoba, film Bang Ji, film dan sebagainya. Coba perhatikan, film itu masih hitam putih, masih jujur, masih lempeng. Setiap orang berkata merdeka pasti berbisik, betul? Merdeka, 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 betul? Kenapa? Karena teriak ketangkep. Bedah dong, gali dong. Siapa yang pertama kali berani berteriak kata merdeka di kalangan zaman Belanda? Siapa coba? Ini perlu telah sejarah. Ada ulama saat ini yang nempel kepada pemerintahan. Ada ulama yang saat ini ditendang oleh pemerintahan. Ada? Ada. Antum tahulah nama ulama-ulama itu. Sekarang bandingkan. Ini saya tantang pengajian politik Islam untuk mentelaah lebih dalam lagi. Siapa yang disekolahkan oleh Belanda? Siapa yang menjadi anak emas Belanda? Siapa yang sampai disekolahkan, sampai ke luar negeri dan pulang menjadi gelar doktor? Kupas siapa? Dan pada saat yang sama, siapa yang ditangkap oleh Belanda, digencet tangannya? Siapa? Bongkar semua saudara itu. Sengaja saya menggali, memberikan pertanyaan untuk antum semua. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Gali dengan dalam. Kenapa si A disekolahkan oleh Belanda dan sekarang namanya ada sebagai pahlawan? Kenapa pada saat yang sama, di tahun yang sama, ada orang yang ditangkap oleh Belanda? Coba pikirkan itu. Bandingkan dengan saat ini. Ulama itu dekat sekali dengan pemerintah. Ulama ini nggak boleh. Ulama ini ditendang. Ulama ini difitnah. Ulama ini ditangkap. Ulama ini dipenjara. Coba bandingkan itu. Buat studi yang baik agar semua terpapar. Mana yang terpapar radikal, mana yang terpapar Islamofobia. Sedangkan kita dituduh pengusung khilafah lah, dituduh terorisme lah, dituduh radikal lah, dituduh terpapar dan sebagainya dan sebagainya. Tuduhan ini sangat menyakitkan. Belum diajak ngomong, belum diajak diskusi, tapi ban, tiba-tiba dilarang bicara sini, larang bicara sana. Saya protes di televisi ketika dilarang bicara sana, larang bicara sini. Memang apa yang saya sampaikan? Saya setia dengan pemerintahan Republik Indonesia, mengakui Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan keputusan MK, mengakui Pancasila sebagai dasar negara yang kita pertahankan. Tapi lihat perlakuannya. Kenapa? Apa karena berbicara dengan lugas? Apa karena Allah a'lam bishawab? Saya sampaikan di forum umum seperti ini, nggak ada masalah. Kontrak kerja semua dicoret-coretin, ceramah semua dibatal-batalin. Ada apa coba ini? Kenapa begitu takutnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena kita nggak boleh kritik pemerintah.
Hari ini kita kritik Jokowi. Kemarin dia bilang di mana tuh dibilang? Di sosial media dikutip Jokowi berkata meminta kepada polisi agar menindak yang menghalangi perayaan Natal. Kita bertanya kepada Pak Presiden, emang siapa yang halangi orang Natal? Emang siapa yang halangi orang Natal? Kenapa kita dicurigain? Pak Presiden, semoga sampai kepada Bapak. Mestinya jangan bilang begitu. Mestinya sebagai pemimpin berkata, mari jaga Natal. Masya Allah. Al-Mukarram al-Muhtaram Kiai Khalil Ridwan, ya Allah karim yu'la dajatan fi dunia wal akhirah. Untuk Kiai kita Kiai Khalil Ridwan al-Aziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bil khusus ila akhina ustazuna, ya, kepada muallim yang mulia Kiai Haji Khalil Ridwan, ya Allah karim yu'la dajatan fi dunia wal akhirah, Allah angkat derajat di dunia dan akhirat. Ya Rabb anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allah angkat semua penyakitnya, Allah muliakan kedudukannya, Allah jaga. Ya Rabb hasbunallah ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ya Rabb kita lindungi, mudah-mudahan Allah melindungi beliau bi kalimatillah tammatin min syarri ma khalaq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, boleh dong. Masa nggak boleh kita kritik pemerintah? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Kita kritik. Jalur komunikasi ditutup, maka kita kritik di mimbar-mimbar. Beliau berkata meminta kepada polisi untuk menindak tegas yang mengganggu perayaan Natal. Kita bertanya, emang siapa yang ganggu Natalan? Betul? Emang siapa yang ganggu Natalan? Nggak boleh dong ngomong begitu sebagai kepala negara. Mestinya beliau berkata, mari jaga Natal dan bikin suasana tertib dan damai. Semoga Natal menjadi berkat bagi orang yang merayakannya dan juga bagi lingkungan sekitarnya. Begitu kepala negara, bukan mencurigai umat Islam, bukan mencurigai orang-orang. Bahkan saking curiganya, polisi ditaruh di masjid untuk mengawasi, seolah-olah mayoritas sudah menjadi ancaman bagi negara, saudara. Ini yang kita kadang-kadang ini nggak ada yang bisikin apa? Jangan dong musuhin umat Islam. Harus kompak dong dengan umat Islam, betul? Harus taat, harus kompak, karena negeri ini dibangun oleh darah dan air mata para alim ulama, saudaraku. Di sini seberang sini ada Kuitang, di sana ada ulama besar yang meminta dan memaksa Soekarno untuk memekikkan merdeka. Pada waktu itu orang ngomong merdeka ditangkap. Merdeka, 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 merdeka. Ditangkap pada waktu itu. Tapi ulama besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang sebagai guru daripada Soekarno meminta manggil Soekarno pada waktu pagi hari. Ada catatannya, saudara. Ada catatan tangan Habib Ali yang sekarang pun tersimpan di museum, tersimpan di keluarga. Bung Karno datang pagi-pagi ke sana untuk minta restu. Bung Karno diberikan semangat oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk meneriakkan pakai kalimat merdeka yang sebelumnya belum dia mau berunding dulu dengan Jepang dengan mendirikan Dokuritsu Zumbai Chusakai BPUPKI. Jangan pakai berunding kata anak muda Masyumi pada waktu itu, sehingga menculik Soekarno dan dibawa ke Rengas Dengklok. Soekarno dipaksa bikin sekarang proklamasi. Maka Soekarno menuliskan proklamasi. Waktu bacain pun ragu. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang meyakinkan Soekarno. Akhirnya Soekarno naik sepeda ontelnya balik lagi ke Pegangsaan dan diucapkan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan sudah dihapuskan karena sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan rakyat Indonesia telah sampai kepada saat berbahagia.
dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keyakinan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu telah disiapkan konsep itu, tapi pada waktu itu yang dibacakan adalah proklamasi bahwa kami dengan bagaimana proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal lain yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 14 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pada waktu itu Habib Ali bertanya kepada utusannya, apa warna benderanya? Warna bendera cuma satu pada waktu dikibarkan karena dilarang oleh Jepang. Nggak boleh di mana-mana, nggak boleh Pak, ditangkap Pak sama Jepang Pak. Tapi Habib Ali benar-benar harus pertama kali di mimbarnya Kuitang berdiri dan memerintahkan kepada semua yang hadir untuk bikin warna bendera merah sama putih. Kalau perlu dedel itu hordengnya, jahit itu, kibarkan semua itu karena kita udah merdeka dengan warna bendera merah sama putih. Itu isi khutbah Habib Ali benar-benar pada waktu itu. Persis pada hari Jumat, akhirnya di situ ada Kiai Haji Guru Mansur. Dia pulang dan dia kibarkan, dia naik di menara tiangnya, dikibarkan warna bendera merah putih sama Guru Mansur di jembatan Diga. Begitu juga ada di Habib Jendan di Bidara Cina. Begitu juga Habib Ahmad Muhammad Al-Haddad di Condet. Mereka semua kibarkan di tiap mereka tiang bendera masing-masing. Kagak ada takutnya, demi kemerdekaan Indonesia. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mereka bersumpah bahwa kemerdekaan ini mesti ditegakkan. Dan siapa yang pertama ditegakkan? Orang para alim ulama yang menegakkan di masjid masing-masing. Silakan buka sejarah. Ada tempat ibadah lain menyebar yang berani menyebarkan bendera merah putih. Demi Allah tidak ketemu, saudaraku. Itulah awal mula kenapa kita mesti sayang dan cinta kepada alim ulama, kepada pemerintah. Tolong diperhatikan ini. Kalau nggak ada ulama, nggak ada NKRI. Bapak Muhammad Nasir lah di tempat inilah Dewan Dakwah Islamiyah sebagai pelopornya yang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Namanya Harum Saantero waktu itu. Kenapa? Karena beliau yang merayu para raja-raja untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kita sekarang bersumpah harus dan wajib bela ulama. Jangan ada darah ulama setetes darah tumpah. Demi Allah, setetes darah ulama tumpah, pasti kalau lo bangkitkan lagi ulama-ulama lain, pejuang-pejuang lain, habaib-habaib lain akan meneruskan perjuangan kita sampai tuntas, saudara. Takbir. Ini yang mesti kita perjuangkan, saudara. Ini yang mesti kita pegang, sekuat gigi geraham, saudara. Ulama tidak boleh dihinakan di negara kita ini, karena ulama peran itu masya Allah. Ya, judulnya hari ini begitu, peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Saya usul Kiai, peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia itu dibahas. Kita kupas tuh, ada nggak gitu? Kalau ada, alhamdulillah. Ada Pok Antui. Ada kata Kiai Pok Antui. Ada juga Limbau Tai. Limbau Tai ada. Tang Pensil ada. Teng Bensin ada. Ahok ada. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini bukan hate speech. Ini meminta kepada pengajian ini membahas, bikin spanduk gede-gede. Peran Cina dalam kemerdekaan Indonesia disponsori oleh apa lagi tuh? oleh semua ada tuh sponsoring, kita kupas, kita bahas, kalau perlu kita bikin simposium sehari. Kesimpulannya tok lu bahas dan dar. Ya, begitu juga yang lain, peran Arab, peran bangsa Arab dalam kemerdekaan Indonesia kita kupas biar semua tahu gitu loh. Ketika Indonesia membutuhkan pengakuan de facto dan de jure, siapa yang keliling ke luar negeri untuk mendapatkan itu? Siapa? Kalau bukan kakek daripada gubernur Indonesia, Abdurrahman Baswedan, saudara. Beliau bersimbah keringat dan darah dengan deg-degan seperti itu, ya. Dan negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Palestina.
Syekh Mufti Al-Husaini dari tempat persembunyiannya di Swiss dengan bendera dengan radio. Dia disembunyikan pada waktu itu. Pada waktu itu ada konflik, dia sembunyi di Swiss. Pada waktu itu Syekh Mufti Al-Husaini dari radio di Swiss mengakui kemerdekaan Indonesia di saat yang negara lain tidak ada yang mengakui. Dan dua negara yang memveto Indonesia itu dua negara, catat baik-baik di kepala kita saudara. Dua negara yang memveto ketika pada zaman Pak Harto juga, ketika diusulkan Indonesia sebagai negara kuat pangan pada waktu itu, diusulkan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dua negara yang memveto adalah Amerika dan Cina. RRC, gua ngomong RRC, bukan orang Cina di sini. Entar disangka hate speech lagi. Orang Cina di sini banyak yang baik-baik, banyak yang baik, banyak bikin pabrik, banyak ya. Jangan hate speech lah. Ada juga orang Cina yang menyiarkan agama Islam di Palembang, ada ya, hasil dakwah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tahun 711 sampai 718. Orang-orang Cina eksodus dari Cina itu masuk ke Palembang, Jambi, berdiskusi dengan Raja Sri Indra Farman, Raja Sriwijaya. Bahkan atas dakwahnya Cina itu Raja Sriwijaya sampai bisa masuk Islam yang diyakinkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan surat menyuratnya. Jadi kita nggak menutup mata, ada juga jasanya. Yang saya ngomong ini RRC dan Amerika yang memveto Indonesia. Saudara sekalian dimuliakan Allah, negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Mesir. Masya Allah. Negara ketiga yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Suriah negara ketiga. Negara keempat yang mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Saudi Arabia, tepat. Negara kelima yang mengakui Indonesia siapa? Apa? Irak. Negara kelima yang mengakui berapa tadi? 6. Negara yang keenam mengakui Indonesia merdeka siapa? Yaman. Ya, Yaman. Negara ketujuh yang mengakui Indonesia merdeka siapa? Afghanistan. 7 negara pertama yang mengakui adalah bangsa Arab. Sementara bangsa RRC tidak mengakui, bahkan melakukan perselingkuhan dengan sekutu untuk tetap menjajah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin dimuliakan Allah, saya jam 2 ditunggu di Depok. Sekarang jam 2 kurang 10 menit. Saya mau minta tolong, ada yang saya main helikopter nggak? Iya, ada. Biasa. Helikopter nggak ada? Hah? Helikopter adanya ya. Ya. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, antum jangan teriak-teriak jihad doang. Tahu awal mula jihad apa? Cari ayatnya coba. Tahu ayat awal mula jihad apa? Bi amwalikum. Jadi jangan kenceng menang teriaknya doang, saudara. Jangan kenceng menang teriaknya doang, saudara. Bi amwalikum, ini jihad. Baru wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi jangan lupa, saudara. Batal teriak-teriak ente, takbir ente, jihad ente. Kalau masih pelit, batal, saudara. Bi amwalikum, penting. Bi amwalikum. Nggak ada duit, emas lo taruh. Nggak ada emas, handphone lo taruh. Nggak ada helm, apapun semua. Ya Pak, semangat. Tolong ini diedarkan. Tolong diedarkan. Kepada yang edar, jangan pergi sampai orang itu nyumbang. Ini aku contohin.